Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kurban dan hikmahnya. Kurban pada masa Nabi Adam alaihissalam diwujudkan dalam bentuk hasil pertanian yang dikurbankan oleh Qabil dan hasil peternakan yang dikurbankan oleh Habil. Kurban Qabil memang tertolak karena memberikan yang terjelek dari hasil usahanya, sedangkan kurban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena memberikan yang terbaik dari hasil usahanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Watlu 'alaihim naba abna Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korbannya, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Kemudian Qabil mengatakan, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan kurban pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak beliau sendiri, yaitu Ismail. Tapi sejarah menyebutkan bahwa Ismail anak Nabi Ibrahim alaihissalam itu digantikan dengan seekor domba yang besar lagi sehat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fadainahu bidzabhin hadim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, yakni dengan kambing ghibas. Kambing ghibas itu berbulu putih, gemuk, kemudian bertanduk, yang telah diikat di pohon samurah yang ada di Bukit Sabir. Kenapa bukan manusia yang disembeli? Kenapa bukan manusia yang dikorbankan? Karena memang manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terlalu mulia untuk dijadikan kurban. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa dimuliakan. Di antaranya adalah selalu berdoa, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdoa untuk diri sendiri dan berdoa untuk orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi berdoa untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya. Kemudian yang ketiga, Nabi pun selalu mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kurban pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya sampai hari kiamat nanti, yaitu yang kita kurbankan adalah sapi, lembu, kambing atau domba peliharaan yang diperintahkan berkurban dilakukan sekali dalam setahun. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hikmah ibadah kurban yang pertama adalah menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tasyakur yang sempurna harus melalui dua jalur, yaitu jalur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salat dan ibadah-ibadah yang lain, dan jalur pada manusia dengan meningkatkan ibadah sosial. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, aku akan ingat kepadamu. Siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepadanya. Washkuruli, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la takfuru, dan jangan kalian mengkufri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ibadah kurban itu memberikan motivasi kepada kita, kepada umat Islam, agar kita selalu giat bekerja. Sebab hanya dengan bekerjalah kita dapat berkurban. Maka bekerja dalam Islam itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Surat At-Taubah ayat yang 105. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim." Berkata Yusuf, "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi memiliki pengetahuan." Quran surat Yusuf ayat yang ke-55. Kemudian yang ketiga adalah sarana membangun kepedulian sosial, bahwa kurban itu memiliki dimensi ibadah horizontal, hubungan sesama manusia. Menyembelih hewan kurban, kemudian kita membagikan kepada orang yang membutuhkannya, akan membentuk kepedulian terhadap sesama. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaran Islam apakah yang baik?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif." Berilah makan, ucapkanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seorang sahabat tentang amalan Islam apakah yang paling baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengarahkan orang itu untuk memberikan bantuan dan memasyarakatkan salam kepada siapa saja, baik orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Bantuan tersebut bukan hanya berupa dana atau makanan saja, tetapi juga menyangkut segala kebutuhan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya memberikan ilmu, memberikan pengalaman, memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkannya, dan kebijaksanaan dan lain sebagainya. Sedangkan menebarkan salam maksudnya adalah memasyarakatkan suasana yang damai dan saling mencintai antara sesama umat manusia. Kemudian yang terakhir adalah membuang sifat kebinatangan. Tidak dapat dipungkiri, manusia memiliki sifat-sifat kebinatangan dalam dirinya, seperti rakus, seperti tamak, serakah, egois, mau menang sendiri. Oleh karena itulah, penyembelihan hewan kurban menjadi simbol untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut. Maka dengan berkurban diharapkan semua manusia dapat membuang, menyembelih sifat-sifat kebinatangan itu. Simbol ini menjadi pesan moral bagi kita supaya agar menyembelih. Simbol ini menjadi pesan moral bagi kita semua agar menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Kalau bagi para pedagang, bagi para pengusaha, ya, kurban menjadi pengingat untuk menyembelih sifat-sifat curang, tidak jujur, seperti mengurangi timbangan, curang dalam takaran, menipu dan lain sebagainya. Atau kepada kita sebagai umat Islam, kurban nikmatnya tidur, kurbankan nikmatnya tidur di malam hari dengan sholat malam dan sholat subuh berjemaah. Kurbankan manisnya harta dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, dan memotong hewan kurban. Kurbankan jabatan kita dengan melayani umat. Jadikan semua yang kita miliki sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.